Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam wasallam. yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Amin amin. Ibu-ibu, nah ini masuk ke ayat ke-30 ya, betul ya Bu ya? Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal ibad. Ya hasratan 'alal ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha Ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ini ya hasratan 'alal ibad, alangkah meruginya, celakanya 'alal ibad, atas hamba-hamba. Ibad, Ibu, jamak dari kata apa? Abdun. Bagus sekali Bu ya. Ibad, jamaknya hamba-hamba. Ya. Qala Ikrimatu, berkata Ikrimah, ya, yakni ya hasratahum ala anfusihim, maksud dari kata ya hasratan alal ibad ini menurut Imam Ikrimah di sini adalah wahai alangkah gitu ya, alangkah celakanya mereka, meruginya mereka ala anfusihim, atas diri mereka sendiri ya. Wal hasrah, dan makna dari hasrah itu adalah syiddatun nadamah. Apa Bu? Syiddatun nadamah. Nadamah itu nyesel banget ya. Nadamah itu penyesalan. Ada istilah nadimtu, saimtu, kayak itu saimtu ya. Nadima yandamu itu artinya adalah penyesalan. An-nadamah, nyesel ya. Syiddatun nadamah, banget nyeselnya, itu nadamah ya. Wa fihi qaulan, dan di dalam ini ya ada dua pendapat ya. Ada apa Bu? Ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya hasratan wa nadamatan wa ka'abatan 'alal ibad, meruginya, nyeselnya hamba-hamba itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat,
hina lam yu'minu birrusul, tatkala mereka tidak beriman kepada para utusan-utusan. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Allah. Jadi seolah-olah ayat ini ya hasratan alal ibadi, yang ngomong siapa? Allah, ya. Seolah-olah ini mutakallimnya, yang berbicara di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada pendapat yang lain, wal akhar, pendapat yang lain, annahu min qaulil halikin. Sesungguhnya ini adalah perkataan orang-orang nanti yang celaka tadi, Bu. Orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang nanti bakal dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngomongnya apa? Ya hasratana alal ibad. Makanya di sini qala Abul Aliyah, berkata Imam Abu Aliyah, lamma ayanul azab, tatkala mereka menyaksikan azab, qalu, mereka mengatakan, ini orang-orang yang sudah celaka nih, Bu, yang sudah kena azab ini, Bu. Ya hasratan, rugi tenan. Aina damatan alal ibad, sungguh merugi atas hamba-hamba, yakni ala rusuli salasah. Maksudnya di sini atas rasul-rasul yang 3 itu, ya. Haitsu lam yu'minu bihim, di mana mereka itu orang-orang yang celaka itu tidak beriman kepada 3 orang ini, Bu. Fatamannawul iman, maka kemudian mereka itu berharap supaya mereka itu bisa beriman hina lam yanfa'hum, tatkala iman itu sudah nggak bisa memberi manfaat juga buat mereka. Ya, ini udah habis mereka, Bu, ya. Sudah tidak mampu lagi untuk yang ngulang ke masa lagi gitu, ya. Penyesalan itu memang selalu datang di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran, nih, Bu, ya. Nyesel itu begitu, kenapa dulu saya nolak mantu itu ya, wah gitu ada, sekarang kaya gitu misalkan gitu ya, ada itu ya orang begitu kan, nyesel, aduh dulu ya, kenapa saya tidak sekolah ini ya, tuh orang itu sekolah masya Allah udah sukses ya, kira-kira begitu. Nyesel itu di akhir-akhir ya, kenapa dulu nggak mau belajar ya, kenapa dulu, akhirnya kenapa terus nanya terus, akhirnya malah pusing sendiri, Bu, ya. Yang sudah kalau sekarang, Bu, yang sekarang yang sudah harus dilakukan, lakukan ya, manfaatkan waktu yang masih ada, terus semangat ya. Ya Allah, kenapa dari dulu nggak ngaji ya Allah, sekarang saya susah ngaji itu, malu lagi udah sepuh mau belajar ngaji, itu banyak orang begitu, padahal ngaji masya Allah dulu ya gampang banget ya, TPA dibuka ya, TPA itu dulu masya Allah bayarnya paling berapa sih, Bu, ya, minyak 1 liter ya sebulan ya kan, udah gitu masya Allah ya, itu tapi kok nggak ngaji, merugi. Begitu juga seperti ini. Kemudian qala al-Azhari, berkata al-Imam al-Azhari, al-hasratu la tud'a, ya. Jadi penyesalan itu tidak tersebutkan, jadi tidak didoakan gitu. Wa du'auha tanbihul mukhatabin, ya. Jadi ajakan, maksudnya tidak diajak gitu ya. Wa du'auha tanbihul mukhatabin, ya. Jadi kan maksudnya dipanggil, maksudnya dipanggil gitu, jangan diajak, diartikan. Kan ini kan ya ada ya kan di sini kan. Ya, Bu. Ya itu kan artinya kayak manggil ya. Ya Muhammad gitu kan gitu. Al hasratu la tud'a. Penyesalan itu nggak bisa dipanggil atau diajak. Bu, ya. Masuk penyesalan dipanggil. Orang penyesalan ini kok. Ya, wa du'auha tanbihul mukhatabin. Maksud dari pemanggilan ini, ada kata ya di sini, adalah tanbihul mukhatabin, ya, sebagai bentuk pengingat ya bagi orang-orang yang diajak bicara. Ya, mukhatab itu artinya apa, Bu? Orang yang diajak bicara. Ada mutakalim, ada mukhatab, ada goib. Itu supaya Ibu paham aja. Jadi kan ada kata ganti orang pertama. Biasanya kalau bahasa Indonesia kata ganti orang pertama apa, Bu? Saya, kami, gitu, Bu, ya. Kalau kata ganti orang kedua? Kedua. Kamu, ya, kalau Indonesia kamu. Kalau bahasa Arab anta, anti, antuma, antum, udah gitu, antuna. Nah, kalau goib, dia, mereka, itu kata ganti orang ketiga. Biasanya kalau di Indonesia gitu. Kalau belajar bahasa Indonesia dulu, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua. Kalau dalam bahasa Arab ada mutakalim, ada mukhatab, ada namanya goib.
Nah, goib itu kata ganti orang ketiga. Sambil belajar bahasa Arab dikit-dikit kan lumayan tuh. Kata Ustaz tuh ada mutakalim, ada mukhotob, ada goib. Nah, goib itu kata orang yang ketiga. Jadi kalau kita ngobrol nih, saya ngomong, maka yang diajak ngomong itu namanya mukhotob. Orang yang disindir, yang nggak ada orangnya di situ namanya goib karena nggak ada di situ. Kalau ada di situ yang diajak bicara kan gitu. Kemudian wakilal Arab takul. Ada juga yang mengatakan orang Arab itu dulu ngomong ya hasroti wa ya ajaban ala tariqil mubalaghah. Jadi kadang-kadang orang Arab itu ngomong aduh celoko aku, aduh wahai, aduh ya ajaban tuh, aduh indah banget, waduh menakjubkan gitu kan. Itu adalah bentuk dari kata mubalaghah. Mubalaghah itu apa kalau bahasa Indonesia itu too much. Apa kalau bahasa Indonesianya too much? Lebay. Soal ngomong lebay ya. Karena kalau orang Surabayaan, wong Surabaya ngomong gede ya itu berarti gede banget ya. Gede tenan. Nah itu. Jadi kalau gede tenan itu masih belum. Tapi kalau udah ngomong gede tenan, nah itu orang Surabayaan gitu ya. Ya gitu ya. Oh, puanas. Jadi bukan panas, tapi puanas ya itu. Itu dalam bahasa Arab namanya mubalaghah ya. Lebay gitu ya. Lebih. Wanida'u indahum bimakna tanbih. Jadi panggilan kayak gini nih menurut orang-orang Arab adalah bentuknya tanbih ya. Makanya ya tanbih. Hanya untuk kayak hadza. Jadi supaya orang itu mencenger, kalau bahasa orang Jawanya itu supaya melihat gitu, menyaksikan. Oh, supaya tanbih. Ya tanabbah itu kan supaya sadar gitu loh. Nah, begitu. Faka'annahu yaqul, seolah-olah ia mengatakan ayyuhal ajabu hadza waqtuka. Waduhai, ya, menakjubkan waktumu ini. Wa ayyatuhal hasratu hadza awanuk, dan alangkah celakanya, alangkah nyeselnya waktu ini. Kira-kira gitu. Awan itu waktunya artinya juga apa, Bu? Waktu, Bu ya, awan. Al-an, makanya ada istilah al-an, awan ya. Waktu itu sama dengan al-an tadi. Kemudian hakikatul makna hakikatnya adalah anna hadza zamanul hasrati wa ta'ajjub. Bahwa sesungguhnya ini ya adalah zaman untuk nyesel. Zaman untuk takjub gitu loh. Jadi aduh celoko ini kan gitu. Nyesel, aduh, kaget-kaget, takjub kan kaget. Orang itu kagetan ya, orang Indonesia gitu, kaget itu sampai itu napas gitu Bu ya. Ya karena menyaksikan hal yang ternyata betul gitu loh. Apa yang disampaikan oleh para rasul ya bener gitu loh. Ya kayak ibu kalau pas bener kan, aduh kan gitu Bu ya. Kaget terus shock gitu ya. Bahkan kalau kita shock, ada orang shock baru ngelihat itu kan langsung ya ada yang pingsan gitu ya. Karena nggak kuat gitu ya. Shock banget gitu. Tsumma bayyana sababal hasrati wa nadamah. Kemudian Allah menerangkan sebab kenapa kok mereka itu jadi hasr, merugi gitu, dan mereka itu jadi menyesal. Faqala ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzihun. Tidak datang kepada mereka dari para rasul itu kecuali mereka itu telah yastahziun. Apa yastahziun, Bu? Mengolok-olok, istihza, mengolok-olok, yastahziun. Ya, diolok-olok ya. Nabi itu, para nabi itu, utusan para rasul itu diolok-olok juga oleh penduduk Antioquia. Utusannya Nabi Isa diolok-olok. Nabi pun begitu. Nabi itu diolok-olok dengan apa? Tukang sihir ya. Kemudian apa lagi? Gila, majnun ya kan? Kemudian tukang penyair. Wes banyak komplit Nabi itu. Ya. Dan itu menyakitkan Bu ya. Ibu kalau ngerasakan diolok-olok sama orang itu sekampung lagi. Belum pernah kan Bu? Diolok satu orang saja udah menyakitkan. Ini sekampung ya. Nabi dulu begitu, orang Arab Mekah itu mengolok-olok Nabi. Ya. Padahal Nabi itu dikenal dulunya adalah Al-Amin. Tapi kemudian dihina-hina Nabi ketika menyebarkan agama Islam. Ya. Ini subhanallah. Orang nggak biasa dihina, kalau sekali dihina tersinggung Bu, ya Bu ya. Dan Nabi dulu dilulukan ketika beliau masih muda. Terus gara-gara menyebarkan Islam, kemudian beliau dikatakan sebagai tukang sihir, itu menyakitkan sekali. Ya. Nah ini, kalau udah biasa dihina, biasanya malah tebel ya Bu ya, kupingnya.
orang ini. Tapi ya, menghina itu tidak bagus, tidak boleh, ya. Tidak boleh melakukan wala talmizu bil alqab, ya. Jangan suka ngelakopin buruk gitu ya. Ngasih gelar-gelar buruk tidak boleh dalam Islam ya Bu ya. Jangan, nggak boleh ya. Kemudian ayat selanjutnya alam yarau. Tidakkah mereka melihat ya? Alam yukhbaru, apakah mereka itu tidak diberikan kabar? Dikasih tahu gitu loh Bu. Apakah mereka tidak dikabari? Yakni ahli Mekah, ahla Mekah. Maksudnya di sini adalah orang-orang penduduk Mekah, apakah mereka nggak dikabari? Kam ahlakna qoblahum minal qurun. Berapa banyak kami hancurkan sebelum mereka ya dari zaman-zaman itu ya. Liqtiranihim ya apa? Wal qarn ahlu qor kulli asrin ya. Maksudnya korn di sini walaupun secara bentuk korn itu kan zaman ya Bu ya. Korn kan korni kan khairul quruni korni kata Nabi kan begitu, sebaik-baiknya zaman itu zamanku. Tapi maksud kurun di sini apa sih? Maksudnya di sini orangnya yang tinggal hidup waktu itu ahlu kulli asrin ya. Orang-orang yang hidup di zaman itu ya. Makanya di sini kam ahlakna qoblahum minal qurun. Makanya loh, kok yang dihancurkan kalau ibu ngatiin perkata seolah-olah begini, kam berapa banyak ahlakna kami menghancurkan qoblahum sebelum mereka minal kurun. Ini kan min ini di sini sebagai min zaidah. Kurun itu kan statusnya sebagai apa? Maf'ul. Sorry, jadi harfu jar wal majrur ini adalah maf'ul Bu. Maf'ul. Apa maf'ul itu objek. Masa kami menghancurkan zaman? Bukan menghancurkan zaman, tapi maksudnya adalah menghancurkan penduduk yang hidup di zaman. Nah, gitulah ya Bu ya. Hati-hati ibu-ibu ya. Jadi kadang-kadang karena Al-Quran itu indah bahasanya begitu. Kami hancurkan zaman itu. Maksudnya zaman itu dihancurkan itu maksudnya penduduknya yang hidup di zaman itu. Ya. Wasummu bidzalika liqtiranihim fil wujud. Kenapa kok Allah menyebutkan begini? Menghancurkan zaman gitu. Kami menghancurkan zaman. Kami menghancurkan waktu gitu ya. Bukan menghancurkan ahlul qurn, bukan. Kenapa? Karena liqtiranihim fil wujud, karena keberadaan mereka sejajar dengan dengan di zaman itu. Adanya mereka itu di zaman itu. Ya Bu ya. Jadi Ibu jangan kaget, misalkan memang bahasa Quran itu bahasa indah. Contohnya apa? Ibu kalau baca misalkan hurrimat alaikum ummahatukum, kan nggak disebutkan apa itu. Hurrimat apa artinya? Diharamkan. Alaikum atas kalian. Ummahatukum ibu kan. Loh, diharamkan apanya? Pertanyaannya masa ibu kita dimakan, diharam gitu? Bukan, diharamkan nikah di situ. Ketut nggak disebut karena udah tahu. Sama kayak gini bahasa kita, telah dihancurkan zaman itu. Telah kami hancurkan zaman itu. Maksudnya itu adalah yang dihancurkan orang-orangnya, penduduk yang hidup di zaman itu. Nah ini ya Bu ya, indah sekali Quran karena Quran itu bahasanya luar biasa ya. Jadi kayak ya Ibu kalau nanti belajar puisi gitu ya Bu ya, baca puisinya Khairil Anwar itu misalkan atau yang lain-lainnya, yang sering begitu ya, perkataannya indah, ya, memantik logika kita, memantik akal kita. Kemudian annahum ilaihim la yarji'un, sesungguhnya mereka ilaihim kepada mereka la yarji'un ay la ya'uduna ila dunya. Maksudnya di sini adalah la ya'udun, mereka itu tidak kembali ila dunia, ke dunia. Fala ya'tabiruna bihim, ya, maka mereka itu tidak menghitung terhadap mereka ini, ya. Jadi maksudnya di sini kalau kita Ibu perhatikan berapa banyak kami hancurkan sebelum mereka itu penduduk-penduduk zaman gitu ya. Ya mereka kemudian nggak bisa kembali lagi Bu. Mereka tidak bisa kembali lagi, ya. Menyesal itu ya udah, kalau udah nyesel nggak bisa balik lagi, ya kan? Ke dunia udah nggak bisa, orang mereka udah meninggal, ya kan Bu? Ya orang yang meninggal itu sekarang pada teriak, ya Allah, semoga saya itu bisa balik lagi, dunia saya bisa beramal, ya. Tapi udah nggak bisa. Makanya para sahabat Nabi ya adalah orang-orang yang sangat memanfaatkan waktu dengan begitu baiknya, ya. Tiada hari tanpa memanfaatkan waktu untuk kebajikan. Ya Ibu kalau
Melihat sejarah-sejarah bagaimana para sahabat itu kehidupannya itu adalah amal soleh terus. Nggak ada waktu sedetik pun kecuali amal soleh. Ya, diisi dengan zikir, diisi dengan membantu orang, ya, diisi dengan ibadah, hidupnya ibadah. Ya, semua diniati ibadah. Ya, berjalan kaki kan niat ibadah. Bismillah, la ilaha illallah. Zikirnya terus begitu. Ya, datang kemana gitu, niatnya ibadah. Jadi udah gak kepikiran untuk maksiat, karena waktunya itu diisi dengan ibadah, niatnya ibadah, dan terus begitu. Ya. Dan orang yang sudah meninggal dunia itu makanya nyesel ya. Ya Allah, dulu kenapa saya nggak ngaji ya? Ya Allah, dulu gara-gara sinetron kok saya akhirnya males ngaji ya. Nyesel bu. Gara-gara, oh ya Allah, gara-gara sinetron kemarin saya jamaahnya kok ditinggal gitu ya. Padahal Masya Allah itu jamaah pahalanya besar banget. Ya Allah, gara-gara ini kok sholat 2 rakaat sunnah kok saya nggak ngelakuin. Nyesel itu. Ya Allah gitu. Nyeselnya nanti pas kalau sudah meninggal dunia. Kan nanti kan ibaratnya videonya, rekaman kita itu diperlihatkan kepada kita. Besok tangan kita ngomong, kaki kita ngomong, diperlihatkan semua kepada kita itu. Kayak gambaran kita itu kalau kemarin ada sidang ya, ada CCTV Verdi Sambo misalkan dulu kan, oh kamu yang lakuin ini gitu ya, diperlihatkan, oh ngapain kamu, kenapa kamu nggak begitu, kita kata malaikat begitu, ya, kenapa kamu nggak begini, wah gitu, nyeselnya belakangan, ya, nyeselnya belakangan, ya kan biasanya kita juga kalau sadar kan begitu, makanya Umar bin Khattab itu mengatakan apa, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitung, ya, hisaplah, bermuhasabah dirilah sebelum nanti kalian itu dihisap sama Allah. Ya Bu ya, makanya hidup mereka itu selalu hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Selalu begitu Bu. Jadi bayangkan orang muslim ketika meninggal dunia nanti udah benar-benar jadi makhluk yang top markotop. Hari-harinya penuh dengan kebaikan. Ya Bu ya, luar biasa. Ya, jadi habit, ya, jadi sebuah kebiasaan yang tidak terasa Bu. Ibu misalkan punya kebiasaan sedekah sehari 2.000, tapi dari kebiasaan terus. Nggak bayangin Ibu nanti kalau udah umur 60 tahun, dihitung-hitung, oh, sedekah saya banyak juga gitu kan. Dihitung-hitung gitu loh. 2.000, oh iya banyak juga saya gitu. Tapi kalau orang nggak pernah, nggak bisa gitu. Ya. Orang yang belajar misalkan ya, dengan orang yang tidak belajar, saya sendiri ngajar misalkan bahasa Arab. Nggak terasa waktu 3 tahun itu, saya udah bisa Ustaz. 3 tahun udah bisa gitu misalkan. Berbeda dengan orang yang nggak pernah belajar, wah nggak iso, nggak ngerti gitu kan. Padahal 3 tahun itu waktu yang begitu cepat Bu. Baru kemarin kayaknya anak kita itu daftar kuliah. Tahu-tahu udah wisuda, nak. Wah, cepat kali kamu udah S1 ya. Cepat sekali berlalu. Dan dia sudah menguasai ini, hal ini dan itu. Cepat sekali nggak terasa. Makanya kalau ibu punya habit kebaikan itu tadi, belajar misalkan, baca buku misalkan, terus baca pendidikan anak, tahu-tahu ibu sebenarnya sudah profesor, tapi ibu udah nggak nyangka. Nggak merasa bahwa ibu itu bacaannya udah banyak. Ya, karena sudah jadi habit tadi. Ya. Tapi kalau nggak pernah punya kebiasaan bagus, akhirnya begitu aja. Hidupnya gimana Bu? Datar, stagnan, ya nggak pernah mau belajar untuk ini, stagnan terus, ya gitu aja. Tapi kalau muslim yang baik itu naik dia, tingkat, yang awalnya nggak bisa ngaji, nggak terasa, oh bisa lancar ya, Bu, iya, padahal baru 1 tahun, 2 tahun. Saya di kantor itu ada Bu ya, orang pegawai dari OB, sopir, pegawai juga, dulunya nggak bisa ngaji dari nol, dari abantasa. Dalam waktu 5 bulan, dia Iqra 5, udah Iqra 6 gitu ya. Cepet sekali, nggak kerasa. Loh Mas, tuh. Padahal, nggak terasa gitu. Begitulah kehidupan Bu ya. Kita nggak nyangka. Makanya, jangan sampai kita nyesel. Manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Karena waktu itu, igtanim khomsan qobla khomsin ya Bu ya. Manfaatkanlah waktu 5 sebelum datang yang 5 ya. Ya kenapa? Makanya ada lagunya, siapa namanya? Lagunya Raihan itu ya.
demi masa. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Malah nasihat itu. Gimana kalau lagunya? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Masya Allah, Bu ya. Ini yang bagus suaranya, Pak ya. Ibu, ingat 5 perkara, Bu. Sehat sebelum sakit. Itu banyak ibu-ibu yang udah 60 tahun. Qadarullah, Allah takdirkan ternyata kemudian dia nggak bisa jalan. Ya, Bu ya. Kenapa? Sebab gaya hidupnya juga mungkin dulunya waktu masih mudanya nggak bagus. Jarang olahraga, ya Bu ya. Jarang baca buku. Ada yang, jadi penelitian membuktikan, Bu, orang kalau yang waktu masih mudanya itu sering baca buku, sering nulis, itu jarang terkena Alzheimer. Ya, Alzheimer itu kayak penyakit apa ya? Pikun begitu, Bu. Karena sering gaya hidupnya bagus, sering olahraga. Ya, ibu-ibu misalkan kalau di dapur kadang-kadang sambil zikir la ilaha illallah, gini-gini gitu kan, itu zikir gitu ya. Sambil apa gitu ya. Ya itu begitu. Ibu nanti sehat. Ya, kalau udah jadi habit, kebaikan-kebaikan itu pasti akan mendatangkan kebaikan yang lainnya, Bu. Ya. Saya sering ceritakan itu ya. Ada ada ya kita sebutlah misalkan Ahok dulunya. Kenapa dia dipilih di Bangka? Karena faktor itu tadi, orang tuanya baik walaupun orang tuanya non muslim. Atau Zumi Zola di Jambi itu ya. Kenapa bisa jadi gubernur? Ya gitu. Terlepas beliau korban dan sebagainya, itu urusan Allah. Tapi intinya kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan yang kita lakukan sedikit-sedikit tadi itu, kalau jadi habit terus, itu akan mendatangkan kebaikan. Nggak tahu siapa yang dapat kebaikannya. Bisa buat kita pribadi, atau bisa jadi buat anak-anak kita nanti, atau keluarga kita, Bu. Ya, Bu ya. Masya Allah. Nah ini, kemudian, wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun, ya. Wa in, dan tidaklah, kulun lama, ya, semuanya itu. Makanya ini dibacanya qara'a Asim wa Hamzah lama di sini bitasdid, dengan tasdid. Ini yang baca sama Asim sama Hamzah. Berarti kita ini, karena kita kan qiraatnya apa? Hafiz an Asim, ya. Dan Hamzah, Imam Hamzah itu dengan tasdid. Hahuna wa fi Zukhruf wa Thariq, ini dan di dalam surat Az-Zukhruf dan di dalam surat At-Thariq, Bu, di situ coba Ibu perhatikan di sana. Di surat At-Thariq ya, ada yang begitu ya, ada lama ya. Kemudian wawafaqo Ibnu Amir illa fi Zukhruf. Tapi kalau Ibnu Amir itu membaca kecuali di Zukhruf. Jadi di surat Yasin ini sama di di At-Thariq tadi. Kemudian wawafaqo Abu Ja'far fi Thariq. Nah, kalau Imam Abu Ja'far cuma di surat At-Thariq ya. Jadi begitulah. Wa qara al-akharun bitakhfif. Tapi sebagian yang lain tuh nggak ada tasdidnya. Lama gitu, Bu. Nggak ada tasdid. Wa in kullu lama gitu ya. Faman syaddada, maka barang siapa yang mentasdidkan, ja'ala, menjadikan inna itu bimaknal juhad ya. Maknanya itu juhad ya. Juhud gitu ya. Mengingkaran gitu. Walamma bimakna illah, dan lama di sini maknanya adalah kecuali, dan tidaklah semuanya kecuali gitu loh ya. Jami'un seluruhnya ya. Jami'un seluruhnya ladaina bagi kami ya, di sisi kami, muhdharun itu mereka semua hadir. Apa, Bu? Mereka semua hadir. Jadi wa ma kullun illa jami', dan tidak tiap-tiap kecuali seluruhnya. Waman khaffafa, maka barang siapa yang mentahfifkan, dia nggak ada harokat tasdidnya,
Ya, dia bacanya gimana? In ja'ala in litahqiq. Bentuknya itu kayak bentuk tahqiq ya. Ya, itu Bu ya. Jadi Masya Allah nih. Kemudian wama dan arti ma di sini adalah silatun, adalah bentuk silah ya. Ada namanya silatul mausul gitu ya. Ma di sini silah, bentuknya apa secara bahasa? Kemudian majazuhu wa kullun jami'un. Seolah-olah nggak ada makna ya jadi ya. Jadi seluruh apa setiap-tiap seluruhnya gitu ya. Jadi memang di sini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inanya mohon maaf, inanya itu ada yang bertasdid, ada yang tidak bertasdid juga, Bu. Kalau kita kan bacanya wa in kullu gitu, Bu ya. Tapi ada juga yang baca wa in, nah gitu. Wa inna kulla gitu ya, Bu ya. Ada yang membaca begitu. Wallahu a'lam bishawab ini ya. Jadi emang ini menarik sekali ini ya. Bacaannya begitu. Bi makna juhud ya. Pemasyadada ja'ala inna bi makna juhud walama bi makna ilah. Jadi gitu. Nah, kemudian di sini ladaina muhdharun ya, di sisi kami mereka itu dihadirkan. Besok mereka ya hadir semua. Apapun itu perbuatan mereka bakal Allah Subhanahu wa taala tanyakan dan dipertanggungjawabkan. Wa ayatul lahumul ardu, dan tanda ya, tanda kebesaran Allah lahum bagi mereka adalah apa, Bu? Al ardul maitatu, bumi atau tanah yang mati. Ya, ini kalau orang Arab tahu, Bu. Kalau orang Arab tahu, di Indonesia alhamdulillah karena hujan terus ya, jarang kita ngelihat ada namanya bumi tandus habis nggak nggak bertumbuhan. Tapi kalau di Arab sana itu ketahuan banget, Bu. Ketika lagi musim panas paceklik, pokoknya tumbuhan semuanya kering, ya, tidak ada daun, pohon pun udah banyak yang tumbang gitu, Bu ya. Ijo-ijo udah nggak ada, ya. Tapi tahu-tahu ketika turun hujan, Allah turunkan hujan dari langit, kemudian berubah jadi hijau, indah dipandang mata, kan gitu, Bu ya. Ya Masya Allah ini ya. Jadi Ibu kalau nanti ke Taif tuh ya, ada mungkin nanti yang umroh masuk ke Taif, itu gunung-gunung batunya itu yang nggak ada batunya. Suatu saat kalau Ibu pas musim hujan itu hijau semua. Jadi itu Arab kayaknya loh, kok Arab kok hijau apa ya gitu ya. Arab kok hijau semua. Tapi tak beberapa bulan kemudian ketika dia musim panas, jadi kering, langsung kelihatan kayak batu semua, Bu. Itu Ibu nanti kalau ke Taif kita doakan umroh semua, amin. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan Ibu ke Taif sana itu Masya Allah ya, pegunungan, Bu. Gunung batu tapi ada tumbuh-tumbuh dikit lah ya. Ini subhanallah. Jadi ahyaina kami hidupkan ardul maitah tadi yang mati tadi bil mator dengan hujan, Bu. Wa akhrajna, dan kami keluarkan minha darinya, dari ardul maitah tadi, dari tanah yang sudah mati tadi, habban. Apa? Kalau Ibu sering habban itu apa? Biji. Makanya ada namanya habbatus sauda. Ibu sering dengar tuh ya. Al habbatus sauda. Ya, apa habbatus sauda? Biji hitam. Sauda itu kan hitam, Bu, sauda ya. Ya, kalau dia apa? Habbatu kan habba ada taknya, itu muannas ya. Sauda berarti perempuan. Tapi kalau rojulun aswad ya. Kalau yang buat laki aswad. Kalau buat perempuan sauda. Nah, sauda ya. Pakai ada sinnya, ada wawunya, ada dalnya ya. Nah, sauda panjang, sauda gitu ya. Sauda itu, hamro itu merah ya. Hamro gitu ya. Makanya nanti ada Humairah. Siapa yang dipanggil Humairah, Bu? Aisyah. Kenapa, Bu, Humairah? Karena kemerah-merah. Pipinya itu Masya Allah itu ya. Nah, Ibu pengen ngelihat tuh orang-orang yang apa? Orang-orang yang inilah ya. Kalau Ibu merah-merahnya tebok yang tebel gitu ya. Kalau ini kalau orang-orang itu kan merahnya bagus gitu ya. Tidak dibikin-bikin. Nah, meranum karena saking putihnya jadi kena matahari dikit merah-merah. Kemudian yaknil hintoh wa syair, gandum, Bu ya. Jadi hintoh ini jenis gandum juga, syair ya jenis gandum ya, Bu ya. Wama asbahahuma, atau selain dari apa semisalnya dengan itu tadi, dengan gandum-gandum itu ya. Jadi Allah
keluarkan dari situ biji-bijian tadi, ada gandumnya hidup, ya. Kalau di Indonesia, masya Allah lebih banyak lagi, ya. Apa aja hidup, makanya ada lagunya kan gitu Bu ya. Bukan lautan hanya kolam susu, masya Allah, ya. Batu dan kayu jadi tanaman. Oh iya bener Bu ya. Kalau kayu mungkin lah, batu ya enggak lah Bu ya. Makanya tumbuh lumut kan gitu ya. Kemudian faminhu yakulun, dan darinya itu, dari habbah tadi, dari habban tadi, dari bijian tadi, yakulun, mereka makan, ai minal habbi tadi ya. Dari bijian tadi dimakan. Masya Allah Bu. Kita nasi itu tiap hari ya, kita makan. Ini kalau kita pikir-pikir, Masya Allah, ketika makan nasi sambil disyukuri, ya Allah, kita nggak macul, nggak kayak zaman dulu Bu ya. Kalau ibu mungkin ngalami lah, masih apa itu, pakai belum ada penggilingan itu Bu ya. Habis itu nape kalau pagi-pagi gitu Bu ya. Kayaknya hidup itu berat dulu ya. Tapi orang tua kita, Masya Allah, semangat Bu ya. Harusnya semangat juga kita Bu. Saya bayangin tuh kalau zaman dulu ya Bu ya, Masya Allah, udah gitu kalau mau masak harus nangis dulu Bu ya. Oh, ada itu. Kalau sekarang tinggal, wah Masya Allah, terus kok kemudian kita kurang bersyukur kepada Allah Bu ya. Oh ini ya, kurang bisa memanfaatkan waktu ya ini. Nah ini adalah bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa makan nasi udah tersaji, enak. Itu kalau anak-anak kita diceritakan begitu Bu, dia tidak akan menyia-nyiakan makanan yang ada di piring dia Bu. Ini banyak anak-anak yang hidupnya itu enak, apa-apa tinggal mencet, itu kadang-kadang kurang menghargai. Ya, saya merasakan Bu. Jadi kalau dulu mau mandi itu pakai nimba dulu ya. Jadi kalau mandi itu paling seember 2 ember kelar ya. Kalau anak sekarang 2 bak nggak cukup Bu gitu ya. Kenapa? Karena udah saking enak tinggal pencet gitu. Tidak menghargai Bu. Padahal kalau mandi zaman dulu 1 ember sangat berharga gitu kayaknya. Ya karena udah bersusah payah. Sama ya ketika makan tadi, makan nasi ya. Ada upok yang jatuh aja kita ambil ya. Kalau zaman dulu orang tua kita itu ngajarin juga, ada yang jatuhnya padahal ada tanahnya gitu, disuruh diambil karena betul-betul menghargai betul ya. Karena mungkin pernah ngalami yang namanya susah itu tadi ya. Subhanallah. Inilah bagian supaya kita bersyukur ya. Jadi ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terus gali Bu. Ya. Kita bisa makan enak, Masya Allah. Ini ya Bu. Kemudian kita baca lagi Bu. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. Waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ وَجَعَلْنَا, dan kami jadikan, fiha, di dalamnya, di dalam tadi apa? Di dalam ardul maitah tadi, di bumi yang sudah mati tadi ya, setelah dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan jannat. Apa itu jannat? Basatin. Apa itu basatin? Jamak bustan. Kadang-kadang Ibu kalau TK itu ada namanya bustanul atfal. Apa berarti Bu? Nah, taman atau kebun ya, bustan ya. Basatin ya. Jannat. Jannat jamak dari jannah. Ya, pendek. Jannah. Tapi kalau jannat panjang itu jamak. Ya tadi ya, basatin jamak dari bustan. Makanya kadang-kadang di sekolah Muhammadiyah itu bustanul atfal, TK-TK itu ya. Apa berarti bustanul atfal Bu? Taman anak-anak kan itu. Atfal itu tiflun ya. Sambil belajar ya. Tiflun itu anak-anak, tiflun.
Atfal jamaknya, ya. Atfal. Makanya nanti ibu kalau pas umroh juga kadang-kadang denger itu as-salatu 'alal atfali yarhamukumullah. Pernah denger itu? Kalau pas habis sholat zuhur udah selesai, tahu gitu apa bu artinya itu? Sholat mayit. Ibu dengerin. Kalau as-salatu 'alal mayyiti yarhamukumullah, apa artinya? Berarti satu mayit bu, mayitnya laki. Tapi kadang-kadang as-salatu 'alal amwati yarhamukumullah. Berarti amat berarti mayitnya banyak. Tapi kadang-kadang saya dengarnya as-salatu 'alal tifli yarhamukumullah, tifli. Satu orang anak kecil. Nah, biar doanya itu beda-beda bu ya. Nanti kadang mayitati bu, oh berarti perempuan ini. Nah, jadi jangan asal nanti jangan as-salatu 'alal mayyitati yarhamukumullah, salatnya Allahumma firlahu warhamhu, kan salah alamat. Kalau yang mayyitati berarti apa? Perempuan, berarti Allahumma firlah gitu. Termasuk juga nanti bu, kalau jamak tadi amwat, masa Allahumma firlahu, Allahumma firlahu tadi bu ya. Jadi bagus kalau ibu ngerti itu, oh dengerin, ini amwat, tifl, apa mayit, nah itu sering itu ya, beda itu bu, kalau jumlahnya ini beda ya. Ibu nanti kalau pas umroh, amin ya Allah gitu ya, didoain dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berhaji ya, gitu. Nah kemudian apa di sini, min nakhil, nakhil itu kebun kurma bu, apa bu, kurma, pohon kurma ya, nakhl ya. Kemudian wa a'nab, kebun anggur ya, inab ya, a'nab ya. Kemudian wafajarna, dan kami pancarkan ya, tafjir ya, apa namanya, kadang itu maksudnya pancar, ledakkan gitu ya, tapi ya maksudnya di sini memancarkan. Wafajarna, dan kami pancarkan fiha, di dalamnya, di dalam apa? Fil ardi, di dalam bumi tadi, minal uyun, apa uyun? Mata air. Baru belajar bahasa Arab, uyun itu kan mata Ustaz. Iya, tapi kan mata ada mata air, ada mata manusia ya. Ain ya, ain ya, ain itu ya bisa mata air, tergantung konteksnya tadi bu ya. Kayak sama bahasa Indonesia, Ahmad bisa berdiri, Ahmad mampu berdiri, Ahmad memakan bisa ular ya, berarti bisa di sini. Nah, bisa ya racun gitu ya kan. Ada bahasa Indonesia begitu juga, satu kata tetapi maknanya banyak arti ya bu ya. Banyak di Indonesia juga ada, termasuk udah bahasa Arab juga begitu. Ngelihat konteks ucapannya di sini ya, maka di sini minal uyun berarti mata air ya. Lanjut kita ngaji, bacakan dulu. Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim, liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim, afala yashkurun, liyakulu, supaya mereka makan, min samarihi, dari buahnya itu ya, dari buah-buahnya itu, hasil dari kebun-kebun tadi, ay minas samaril hasil bilma ya, dari buah-buahan atau dari apa, hasil dari buah tadi, alhasil yang dihasilkan dengan air tadi ya bu ya. Wa ma amilathu, dan apa-apa yang amilathu, kerja hu padanya, qara'a Hamzah wal Kisai Abu Bakar. Di sini amilat bi ghairiha. Jadi ada ulama yang membacanya itu nggak ada hu-nya bu, nggak ada apa? Hu. Siapa itu? Imam Hamzah dengan Imam Kisai dengan Imam Abu Bakar. Kalau Hafiz ada hu-nya. Jadi bacanya gini, liyakulu min samarihi wa ma amilat, langsung dia bu, nggak ada hu-nya ya. Wa ma amilat aidihim, itu langsung nggak ada hu-nya ya. Ya kalau hu ada hu-nya berarti yang mereka kerjakan, yang dikerjakannya gitu loh ya bu ya,
yang mengerjakannya mereka dengan tangan mereka gitu loh ya, seolah-olah begitu. Ya. Tapi ya ini wama amilat hu aidihim, aidihim itu sebagai fa'ilnya. Tangan-tangan mereka kerja. Itu ya Bu ya. Wa qara'al akharun, dan sisa dari imam-imam yang lain selain Imam Hamzah, selain Imam Kisai, selain Imam Abu Bakar itu bacanya amilat hu bilha. Ada apanya? Ada haknya. Haknya ini kembali kemana sih Bu? Kepada ma di sini, wama dan apa-apa. Amilat hu, yang mereka kerjakan. Hu-nya itu kembali ke ma, ya. Kerjakannya, itu ada nya ya gitu di situ ya. Ya agak inilah karena bahasa Indonesia agak beda gitu. Kemudian yakuluna minalladzi amilat hu, mereka makan dari yang mereka kerjakan. Ya Bu ya, dari yang mereka kerjakannya gitu tadi. Aidihim, tangan mereka gitu loh. Az-zar'a wal ghorsa, ya. Jadi dari bertani, kemudian berkebun gitu ya. Ghors dengan zara mirip ya. Falha, dan hak di sini aidatun, kembali. Aidah apa artinya? Kembali, dari kata ada ya'udu. Aidah. Ya, isim fa'il dari kata tadi ada ya'udu. Ana a'udu, aku kembali. Ya, audah. Ya, aidah itu isim fa'ilnya tadi. Ilama, jadi hak ini kembali kepada ma. Allati bimakna allazi, yang mana artinya itu adalah allazi. Ma itu adalah allazi. Ya, yang kalau di Indonesia kan ya Bu ya. Nah, jadi ma di sini ma mausulah. Ma apa Bu? Mausul. Ma mausul. Nanti kayak Bu belajar, waduh Ustaz pusing. Nggak apa-apa Bu, awal-awal pusing ya. Nanti dikit-dikit, lama-lama kalau Ibu udah mulai paham dikit bahasa Arab, ya nanti bisa lah, dikit-dikit ya. Kemudian wakila, ada juga ma-nya ini artinya lin nafi, untuk peniada. Jadi kalau misalkan ma tadi di awal, artinya apa-apa yang mereka kerjakan. Tapi kalau ma ini nafi, berarti apa yang tidak mereka Kerjakan. nggak mereka gawe, nggak perlu bekerja. Ada nggak Bu makanan yang kita nggak bekerja Bu? Dan tiap hari ibu makan nasi, bukan ibu yang macul kok. Kan gitu loh. Maksudnya begitu. Kita nggak perlu kerja Bu. Ada orang yang cuma di rumah makan doang banyak kan gitu. Makan enak kan gitu. Apalagi kalau misalkan pas datang ada maulid, ya kan? Makan kebuli, ya kan? Perlu kerja. Ya kan gitu kira-kira. Maksudnya begitu Bu. Nah, itu gini menarik. Kalau Ibu cuma diterjemah, belum tentu dapat ini tadi. Oh, ternyata ma-nya di sini bisa bermakna allazi, bisa bermakna an-nafi. An-nafi itu artinya peniada yang tidak dikerjakan. Bisa dipahami Bu, nggih? Bisa, alhamdulillah. Jadi kan tadi supaya mereka bisa makan dari buah-buahan, dari hasil buahnya tadi, dan apa yang mereka kerjakan, atau bisa bermakna dan yang tidak mereka kerjakan. Bisa makan dari yang tidak mereka kerjakan. Masya Allah. Ya. Di qaulihi ma'amilatu ay wajatuha ma'mulah, yang mereka dapati itu sudah ada pengerjaannya, walam ta'malha, dan nggak perlu tangan mereka mengolah gitu kan Bu ya, wala sun'alahum, dan nggak perlu dibuat buat mereka itu ya, fiha di dalam wahadza makna qauli Dhuhaq wal Muqatil, yang bicara seperti ini Imam Dhuhaq dan Imam Muqatil. Wakila aradul uyun wal anhar, ya, yang dimaksud di sini pengen dari mata air itu dan sungai-sungai itu adalah allati lam ta'malha yadukhul. Coba Ibu perhatikan, sungai misalkan itu kan nggak perlu ada irigasi. Nah, sungai Nil ngalir aja ya, nggak perlu dengan tangan mereka bentuk itu, enggak ya. Mithlu Dijlah wal Furat wan Nil wan Nahwiyah. Dijlah itu sungai di daerah mana? Di Irak kalau nggak salah ya. Kemudian Furat, kalau Efrat di Irak ya, di Baghdad ya, sungai Efrat ya. Kemudian wan Nil di mana? Di Mesir ya. Itu kan sungai yang ngalir biasa aja, nggak perlu mereka bikin. Gusti Allah sudah bikin sungai Ciliwung ya kan. Tahu-tahu ada aja sungai Ciliwung waktu kita lahir. Nggak ada tuh pakai kita yang gali-gali, nggak ada ya. Tahu-tahu jadi dan bagus gitu ya Bu ya. Masya Allah. Itu Bu ya, sampai di situ dulu. Afala yaskurun, maka apakah mereka tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu? Kita disuruh bersyukur Bu.
pada nikmat Allah itu. Ya, jadi hidup kita itu isinya adalah bersyukur dan sabar. Ya Bu ya. Ajaban li amril mukmin ya. Indah, menakjubkan perkara orang mukmin itu. Kalau dia kena musibah, dia bersabar. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dua itu aja, hidup itu dua. Syukur sama sabar, kan gitu. Kalau dapat istri cantik kita jelek gitu kan, kita bersyukur gitu kan. Kalau dapat suami ganteng, kalau suami jelek, istrinya cantik, istrinya bersabar. Udah itu pahala wis. Itu seumur hidup pahala terus ibu ya gitu kan. Anugerah. Anugerah dan bencana gitu. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan Allah sampai di situ dulu ditandai. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, silakan kita doa dulu, baca Al-Fatihah dulu Bu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.